Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 64 3A01. Saya Salma Hamidah dengan NIM 64230140 dan teman saya. Saya Angela Putri dengan NIM 64230199. Saya Raifa Zenita dengan NIM 64230440. Saya Zara Devina Junior dengan NIM 64230549. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh Ibu Siska Elmira, SP, MA, PhD. Forecasting budget adalah proses memperkirakan pendapatan dan pengeluaran masa depan berdasarkan data historis dan tren yang relevan. Dalam presentasi video kali ini, kami akan membahas mengenai studi kasus analisa penerapan forecasting budget dalam rumah tempe Indonesia. Definisi forecasting. Forecasting budget atau anggaran penaksiran adalah proses yang melibatkan estimasi pendapatan, pengeluaran, dan kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Proses ini menggunakan data historis dan analisis tren untuk meramalkan hasil keuangan yang diharapkan, sehingga membantu perusahaan dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Forecasting budget terdiri dari dua kelompok utama, yaitu operation budget atau anggaran operasional yang mencakup taksiran kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, dan financial budget atau anggaran keuangan yang berfokus pada proyeksi keadaan keuangan pada suatu saat tertentu. Budget forecasting mengacu pada proses memperkirakan dan memprediksi hasil keuangan di masa depan berdasarkan anggaran yang telah ditentukan. Hal ini melibatkan proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan arus kas untuk periode tertentu, biasanya 1 tahun fiskal. Manfaat forecasting. Pertama, perencanaan keuangan yang lebih baik. Kedua, pengambilan keputusan yang tepat. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Keempat, pengendalian pengeluaran. Kelima, mengurangi resiko keuangan. Tujuan forecasting. Pertama, untuk mengurangi resiko ketidakpastian. Kedua, memonitor dan mengkontrol kinerja keuangan. Ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Keempat, menghindari krisis keuangan. Kelima, memprediksi kebutuhan keuangan di masa depan. Latar belakang. Rumah Tempe Indonesia atau yang disingkat RTI merupakan unit usaha yang berada di bawah naungan Koptikab Bogor, Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia. Rumah Tempe Indonesia RTI merupakan inisiasi gabungan dari 3 organisasi, yaitu Koptikab Bogor, Mericorp, dan FTI, Forum Tempe Indonesia. Rumah Tempe Indonesia RTI berdiri sejak tanggal 6 Juni 2012 dan diresmikan sebagai Hari Tempe Nasional oleh FTI, Forum Tempe Indonesia. Rumah Tempe Indonesia atau RTI mengedepankan proses produksi yang higienis dan ramah lingkungan. Hal tersebut diwujudkan dengan penggunaan peralatan berbahan stainless steel dan pengelolaan yang sesuai dengan Good Hygiene Practices. Selanjutnya ada data penjualan. Rumah Tempe Indonesia merupakan unit usaha yang bergerak di bidang pengelolaan pangan. Dalam hal ini hanya satu jenis produk yang akan dianalisis, yaitu tempe. Rumah Tempe Indonesia menghasilkan 3 jenis tempe, yaitu tempe non-GMO, tempe GMO, dan tempe organik. Berikut adalah data penjualan selama 3 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2021. Dari data di samping dapat dilihat bahwa penjualan tempe pada tahun 2020 meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang mengubah pola hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat, sehingga penjualan produk tempe di Rumah Tempe Indonesia meningkat tajam. Perhitungan penjualan. Dalam melakukan estimasi penjualan untuk tahun 2022, data yang digunakan adalah data historis, yaitu data yang tertera dalam tabel 1 dengan menggunakan teknik forecasting, yaitu metode least square. Maka ramalan penjualan tempe non-GMO untuk tahun 2022 menggunakan rumus di samping menghasilkan hasil yaitu 125.865. Selanjutnya, untuk peramalan penjualan tempe GMO dengan rumus tersebut juga dapat menghasilkan 32.715, dan ramalan penjualan tempe organik untuk tahun 2022 dengan rumus yang sama juga dapat menghasilkan 6.243.
Berdasarkan peramalan penjualan ketiga jenis tempe yang tadi, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, berdasarkan peramalan penjualan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa penjualan tahun 2022 akan mengalami peningkatan walaupun tidak sebanyak pada tahun 2020, namun tetap lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2021. Proporsi penjualan masing-masing produk di masing-masing daerah penjualan setiap tahun pada Rumah Tempe Indonesia diatur sebagai berikut: Jakarta 60% dan Bogor 40%. Maka proporsi pembagian wilayah dan jenis tempe pada Rumah Tempe Indonesia bisa dilihat pada tabel berikut. Dasar Anggaran penjualan merupakan rencana yang disusun secara sistematis tentang jumlah barang yang dijual, harga jual yang ditetapkan, dan daerah pemasaran tertentu pada masa mendatang. Dalam hal ini, proporsi daerah pemasaran tidak terfokus pada satu daerah pemasaran saja seperti yang terlihat pada tabel di samping. Berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara mengenai estimasi persediaan awal dan persediaan akhir tempe di Rumah Tempe Indonesia adalah persediaan awal untuk tempe jenis non-GMO sebanyak 500 piece dan tempe jenis organik sebanyak 500 piece. Sedangkan untuk persediaan akhir jenis tempe non-GMO sebanyak 300 piece, jenis tempe GMO sebanyak 200 piece, dan jenis tempe organik sebanyak 100 piece. Untuk membuat satu piece tempe dibutuhkan bahan baku sebagai berikut. Harga untuk jenis kedelai non-GMO pada tahun 2021 adalah 4.200 per 300 gram. Harga untuk kedelai jenis GMO 2.850 per 300 gram dan harga untuk jenis kedelai organik 1.750 per 300 gram. Harga untuk ragi adalah 35 per gram. Sedangkan untuk air ini tidak ada biaya khusus karena Rumah Tempe Indonesia masih menggunakan air sumur, sehingga masuk ke dalam biaya listrik. Berdasarkan informasi di atas, maka dapat disusun anggaran pemakaian bahan baku sebagai berikut. Setelah menyusun anggaran pemakaian bahan baku, maka dapat langsung menyusun anggaran bahan baku menggunakan data pemakaian bahan baku sebagai berikut. Anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah anggaran yang disusun secara sistematis tentang jumlah tenaga kerja langsung yang digunakan, tarif upah dan total biaya tenaga kerja langsung untuk waktu yang akan datang. Anggaran biaya tenaga kerja langsung terdiri dari anggaran jumlah jam tenaga kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Standar jam kerja untuk menyelesaikan produk tempe adalah sebanyak 4 hari, karena untuk membuat tempe membutuhkan proses yang cukup panjang, yaitu proses pencucian kedelai, perendaman kedelai, pengukusan kedelai, peragian, dan fermentasi yang cukup untuk menghasilkan kualitas tempe yang baik. Sur dan tarif upah per jam untuk satu piece tempe terlihat dalam informasi berikut. Anggaran jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah produksi yang akan dilakukan terlihat dalam tabel berikut. Anggaran tenaga kerja. Berdasarkan tabel 11 dan tabel 12, maka penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut. Tabel di bawah menjelaskan anggaran jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah produksi yang akan dilakukan. Anggaran beban usaha. Anggaran beban usaha yaitu anggaran yang disusun berdasarkan biaya atau beban yang dikeluarkan selama kegiatan perusahaan memproduksi tempe. Di bawah ini adalah rincian anggaran beban usaha Rumah Tempe Indonesia. Sedangkan tabel di samping menjelaskan tentang anggaran laporan laba rugi yang merupakan rencana laba atau rugi yang akan dialami oleh Rumah Tempe Indonesia pada tahun 2022 yang berisikan mengenai penjualan, produksi, beban operasional yang akan ditanggung oleh perusahaan. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pieces tempe dari ketiga jenis tempe tersebut akan terjual sebanyak 164.823 pieces pada tahun 2022. Sedangkan jumlah bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi 164.823 pieces tempe adalah sebesar Rp645.282.000, termasuk di dalamnya kedelai dan ragi yang akan menjadi bahan baku utama pembuatan tempe.
Selain itu, jumlah bahan baku yang dibutuhkan yaitu 49.446.900 gram dan 3.296,45 gram lagi atau setara dengan 3,3 kg lagi. Untuk memproduksi 164.823 pieces tempe, dibutuhkan jam kerja sebanyak 65.839 jam untuk kedua bagian, yaitu bagian perendaman dan pengukusan serta bagian peragian dan pengemasan. Adapun estimasi penganggaran biaya tenaga kerja langsung yang akan dikeluarkan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp741.703.500. Kemudian, adapun rencana anggaran biaya overhead pabrik untuk tahun 2022 sebesar Rp674.200.000, serta anggaran beban usaha sebesar Rp83 juta, sehingga perkiraan laba yang akan diperoleh oleh Rumah Tempe Indonesia atas penjualan ketiga jenis tempe, yaitu tempe non-GMO, tempe GMO, dan tempe organik sebesar Rp339.303.982. Sekian dari pembahasan kami kali ini. Semoga pembahasan kami tentang forecasting budget dapat bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.